Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida, NPM 18630683, kelas 4A reguler pagi Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu mengenai merge sort. Analisis efisiensi algoritma. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari algoritma itu sendiri. Jadi, algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Singkatnya, sebuah masalah harus diselesaikan dengan beberapa langkah yang logis dan juga dengan cara yang sistematis. Setiap bidang memiliki permasalahannya sendiri dan membutuhkan algoritma yang efisien. Masalah yang berkaitan dalam satu bidang terkadang dipelajari bersama. Algoritma menyelesaikan masalah tanpa memberatkan bagian lain dari aplikasi. Sebuah algoritma yang tidak efisien akan menggunakan sumber daya, memori, CPU yang besar, dan memberatkan aplikasi yang mengimplementasikan algoritma tersebut. Algoritma dapat dikatakan sebagai algoritma yang efisien apabila algoritma pada saat pemrosesannya, algoritma tersebut tidak memakan banyak waktu dan juga tidak memakan banyak memori dalam pemrosesannya. Efisiensi dari waktu eksekusi ataupun penggunaan memori dari algoritma adalah hal yang penting bagi sebuah algoritma. Selanjutnya, definisi merge sort. Merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Algoritma ini ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Adapun tahapan merge sort, prinsip utama yang diimplementasikan pada algoritma urut gabung seringkali disebut sebagai pecah belah dan taklukan atau divide and conquer. Cara kerja algoritma urut gabung adalah membagi larik data yang diberikan menjadi dua bagian yang lebih kecil, kedua larik yang baru tersusun. Kemudian akan diurutkan secara terpisah. Setelah kedua buah list tersusun, maka akan dibentuk larik baru sebagai hasil penggabungan dari larik sebelumnya. Algoritma dirumuskan dalam 3 langkah berpola divide and conquer. Yang pertama, divide, yaitu memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian. Selanjutnya conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Dan terakhir, kombinasi, mengkombinasikan dua bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Proses rekursi berhenti jika mencapai elemen dasar. Hal ini terjadi bila mana bagian yang akan diurutkan menyisakan tepat satu elemen. Sisa pengurutan satu elemen tersebut menandakan bahwa bagian tersebut telah terurut sesuai dengan rangkaian. Kelebihan merge sort yaitu dibandingkan dengan algoritma lain, merge sort ini termasuk algoritma yang sangat efisien dalam penggunaannya. Sebab setiap list selalu dibagi-bagi menjadi list yang lebih kecil, kemudian digabungkan lagi sehingga tidak perlu melakukan banyak perbandingan. Cocok untuk sorting, akses datanya lambat, misalnya tape drive atau hard disk. Cocok untuk sorting data yang biasanya diakses secara sequentially atau berurutan, misalnya linked list, tape drive. Adapun kekurangan merge sort yaitu membutuhkan setidaknya ruang atau memori 2 kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif. Di sini ada tampilan pseudocode merge sort, yaitu coding dasar dari program yang saya buat di NetBeans. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan
program yang sudah saya buat di Java. Ini tampilannya dari coding yang sudah saya buat. Public static void main. Bagian ini merupakan bagian awal dari program NetBeans. Di sini ada tipe data integer yang memiliki array 13, 7, 28, 5, 19, dan 36. Di sini ada 7 elemen. Ini sebelum diurutkan. Ini untuk menampilkan output pada program. Dan di sini ada for in i sama dengan 0. Ini perintah untuk perulangan agar menampilkan array yang kita buat. Nah, di sini ada juga flowchart yang sudah saya buat dari coding tadi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dari animasi dari coding yang saya buat. Ini yang pertama, array ini akan kita bagi menjadi 2. Yang pertama ini 4 dan ini 3. Nah, kita bagi ini. Kenapa ini? Karena kita lebih menitik beratkan yang left. Nah, selanjutnya kita bagi lagi ini 13, 7, 285, 19 dengan 36 dan 4. Nah, jadi ini dibagi lagi, kita turunkan lagi ke bawah. 13, 7, 28, 5, 19, 36, 4. Satu not hanya satu elemen. Apabila sudah terpenuhi, maka akan melakukan yang namanya sorting. Nah, apabila sudah seperti ini, berikutnya akan melakukan proses sort and merge. Jadi ini ada proses membandingkan, yaitu 13 dengan 7 lebih kecil yang mana. Jadi lebih kecil yang 7. Lalu di sini kita taruh 13. Kemudian 28 dan 5 lebih kecil 5. 28, 19 dan 36 lebih kecil 19. Ini tetap ini. Nah, dan di sini kita akan membagi dua bagian. Di sini left chart dan di sini right chart. Nah, sama seperti yang ini juga, left chart dan di sini right chart. Nah, 7 lebih dibandingkan dengan 5 karena ini kita membandingkan dengan first element. 7 dengan 5 lebih kecil 5. Terus 13 dengan 28 itu lebih kecil 13. Nah, beralih ke sini lagi, 19 ini lebih besar dari 4, maka yang awalan yaitu 4. 19 dan ini otomatis akan terurut. Nah, di sini kita bagi lagi. Di sini left chart dan di sini right chart. Nah, jadi ini kita bandingkan lagi seperti yang tadi, 5 dengan 4 lebih kecil 4. Kemudian 5 dengan 19 itu lebih kecil 5. 7 dengan 19 itu lebih kecil 7. Selanjutnya 13 dibandingkan dengan 19 itu lebih kecil 7,
sorry 13 dengan 19 itu lebih kecil 13, maka ini 13, dan 28 ini dengan 19 itu lebih kecil yang 19, dan ini 28 lebih kecil dari 36 dan 36. Jadi seperti ini akhirnya array kita sekarang sudah tersorting dengan teknik merge sort. Nah, adapun hasil output dari program yang saya buat itu, nah sebelumnya kan 13, 7, 28, 5, 19, 36, dan setelah diurutkan dengan algoritma merge sort, ini menjadi 5, 7, 13, 19, 28, dan 36 sesuai dengan yang animasi yang saya buat tadi. Baiklah, sekian dari video saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.